Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan buka nih paket kiriman kemarin beli nasi tapi terbuat dari singkong. Beras ya, beras terbuat dari singkong dicampur sama apalah gitu. Cuman bagi saya ini sesuatu yang menarik ya, karena kan biasanya kita makan nasi terus saya sebagai orang kampung itu kan cenderung menyepelekan singkong ya. Singkong dijual juga kurang laku dan seterusnya gitu, dimakan juga udah nggak enak lah gitu. Ya mungkin kalau dibikin nasi singkong goreng sih enak lah ya, ambil ngopi gitu. Cuman di sini rada unik, tapi seperti apa yuk kita bongkar aja lah ini. Belum pernah nyoba, nanti akan kita masak, kita bandingkan ya. Wah, ini tebel banget namanya nih. Bongkar, kita buka semuanya. Tebel banget. Biar aman ya. Oh ya, ini belinya di online store-nya. Ini langsung nih kelihatan. Tuh ya kan, ini persis banget seperti beras. Ya. Jadi kalau ditanya ini beras terbuat dari padi apa dari singkong? Mungkin teman-teman nggak tahu nih kalau nggak dikasih tahu dulu bahwa ini terbuat dari singkong. Tuh ada bocorannya tuh, olahan singkong. Tapi yuk kita buka dulu deh. Tuh dari gambarnya ini udah yuk ya, ini dia namanya. Kita buka sedikit lagi. Yang ngemas Bulog, saya kurang tahu apakah yang produksi juga Bulog ya. Ini diproduksi, dikemas oleh BPPT dan MSI untuk perum Bulog. Nih bawahnya ada tulisannya ya. Jadi ini Besita, beras singkong petani. Beras singkong agak kurang nyambung sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting enak dibaca. Kalau di sini kan Besitanya enak ya. Oke ya, nah ini kalau ditutup atau dilihat belakangnya, mungkin teman-teman bisa jadi kurang tahu juga ya ketika ditanya ini beras apa terbuat dari padi apa terbuat dari singkong. Ya, terbuat dari padi atau terbuat dari singkong. Tapi memang kalau kita lihat teksturnya agak kasar sih, agak beda sih. Mungkin kalau dari jauh baru kelihatan, nggak terlalu kelihatan lah dia beras padi atau beras singkong. Oke, kita lihat di sini jadi dia beras olahan singkong asli, rendah indeks glikemik, bebas gluten sih ya, kaya serat. Nah, ini gambar singkongnya ini. Oke kan, ini 1 kilo. Kemarin saya beli di toko online harganya 17.000, belum plus ongkir ya. Tapi saya pikir nggak terlalu mahal ya, murah lah ya. Jadi kita coba aja, saya pengen coba gitu ya, nanti seperti apa ya. Nah di sini juga dikasih tahu cara memasaknya ya. Jadi ini cara memasak dengan dikukus, maksudnya kalau dikukus itu direndam beras dulu selama 10 menit, kemudian kukus selama 30 menit, nasi siap disajikan. Jadi langsung dikukus ya. Kemudian kalau dengan rice cooker, nah nanti saya akan coba dengan rice cooker ya. Takar beras Besita sebanyak 2 gelas ya. Kalau nggak mau 2 gelas yang penting kita coba 2 gelas lah ya. Dan cuci, tiriskan, masukkan air sebanyak 1 gelas, kemudian tekan tombol cook, masak hingga indikator lampu UV menyala, kemudian diaduk rata, tunggu hingga matang dan nasi siap ya. Saya rasa sama lah ya seperti kita masak nasi biasa. Kita lihat di sini takarannya 100 gram. Apa nih ya? Ya ada lemaknya 0 semua, proteinnya 3 gram ya berarti ini bacanya. Saya bukan ahli baca-baca kayak gini. Ya karbohidratnya protein 6%, karbohidrat 35%, serat pangan 4%. Kalau beras ini bunyinya gimana saya juga nggak hafal sih. Selama ini kan beli beras ya asal beli aja kan, kita jarang memperhatikan ini gitu. Vitamin magnesium 0, zinc 1%,
Nah, ini kalau musim Covid ini katanya orang nyari yang mengandung zinc gitu ya. Zat besi 10%, fosfor 80%. Komposisi tepung singkong segar dan tepung pangan lain sebagai coating ya. Sebagai coating itu pelapis ya. Oke ya. Oke, kita buka. Kita coba bandingkan dengan wujudnya dengan beras yang di rumah saya ya. Ya, kita coba bandingkan dulu. Ya, ini kita buka dulu ya berasnya. Oh, ini ada mau sebagai tapi ternyata ada ininya sih. Kalau tapi nggak rapi lah, kita gunting aja. Oke, kita gunting. Jadi ini beras padi ya, beras padi yang sehari dimasak ya. Memang sih putih ya. Sekarang kita tuang yang Besita, beras apa tadi, singkong petani. Segitu dulu ya. Oke, memang kalau secara tampilan beda banget ya. Ini beras padi, ini beras Besita. Kita lihat nih, sehari-hari ya, udah nggak asing. Ini dia beras Besitanya. Ya, nanti akan kita masak ya. Kita bandingkan rasanya. Saya sendiri belum pernah makan ini ya. Tapi sebagai orang kampung, begitu yang asli dulu sering nanam singkong di kampung, begitu kita, maksudnya saya baca ada beras dari singkong, itu rasanya ya bangga juga itu, maksudnya dari singkong terus diolah kemudian jadi nasi ya. Mudah-mudahan ini sebagai suatu solusi biar petani bisa lebih makmur lah singkongnya ya, karena bisa dimasak menjadi bentuk yang seperti ini. Oke, kita lihat nanti setelah dimasak ya. Jadi kita percepat pastinya ya. Oke, nanti kita akan lihat, kita bandingkan seperti apa kalau wujud setelah matang dan juga rasanya, itu yang paling penting. Kalau rasanya tidak terlalu aneh atau masih bisa diterima, ya mungkin akan lebih sering saya beli juga nih yang singkong ini. Ya, apalagi kalau mungkin tadi secara ilmiah gitu ya, kelihatannya juga lebih aman untuk yang mungkin penderita diabetes. Jadi yang apa ya, kandungan glutennya itu lebih rendah kalau nggak salah seperti itu ya. Oke, ini yang sudah mateng. Jadi sudah kita masak pakai rice cooker biasa ya. Jadi kanan itu nasi dari beras padi, kiri nasi dari beras singkong ya. Cuman memang agak sedikit kebanyakan airnya tadi. Pertama dari sisi tekstur ya, mungkin kalau tekstur sih ya memang masih agak beda ya di sini dengan nasi biasa ya. Tapi karena bentuk aslinya juga dia awalnya dari semacam bentuk beras, membuat kita tidak terlalu enggan lah gitu ya untuk masih mau memakannya ya. Kalau dari sisi aroma, saya coba dulu ya. Nah, aroma jelas beda. Jadi kalau yang beras nasi ya seperti biasa, beras padi. Yang ini beras dari singkong, agak sedikit mungkin kalau zaman dulu sedikit masih ada bau seperti tiwul ya, seperti tiwul sedikit, tapi sedikit sekali baunya itu. Sekarang kita coba, kita makan. Lumayan rasanya. Coba lagi. Di sini rasanya masih oke banget, masih bisa cocok ditambah dengan tambah lauk ya. Oke. Nah, ini ada pepes ditambah dengan nasi dari singkong. Kita coba rasanya seperti apa. Oke, sedikit saja hanya untuk mencoba. Jangan lupa membaca bismillah.
Kita coba ya. Oke, udah kayak makan nasi biasa. Jadi rasanya juga enak, nikmat, lebih apa ya? Agak sedikit lebih kayak semacam lengket gitu, tapi oke, semuanya masih enak. Kalau nggak dikasih tahu juga mungkin orang nggak terlalu percaya kalau ini dari singkong. Alhamdulillah, enak ya. Jadi layak untuk dimakan, khususnya mungkin alternatif dari beras merah ya. Saya kurang tahu beras merah berapa, waktu itu istri saya juga beli, belum cek harganya, sampai sekarang belum dimasak. Ini saya beli yang dari singkong, langsung saya masak ya. Jadi secara keseluruhan untuk nasi dari singkong ini rasanya enak, rasanya pulen, cocok untuk dijadikan pengganti nasi biasa ya dari padi. Jadi silahkan teman-teman sobat bisa mencoba untuk membelinya. Kalau di toko saya kurang tahu, tapi di toko online ada banyak. Oke, itu aja review singkat tentang beras Besita, beras singkong petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.